Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membahas soal ini, ring sulingan. Sebelumnya disclaimer ya, saya ini hanya pengguna motor biasa, bukan mekanik, tidak kerja di bengkel, tapi seneng utak-atik motor ya, seneng perbaikan kecil-kecil motor sendiri. Nah, ini saya ingin bahas tentang apa fungsi ring sulingan, kegunaan ring ini. Menurut saya ya, fungsi utama ring sulingan adalah sebagai bantalan atau bos gesekan antara sulingan dan asok. Itu fungsi utama. Dan menurut saya itu adalah fungsi satu-satunya ring sulingan. Ring tidak ada hubungannya atau tidak ada fungsi secara khusus terhadap proses rebound atau proses kompresi shockbreaker. Tidak ada yang namanya oli lewat sini, tidak ada. Justru oli tidak boleh melewati ring ini dari atas ke bawah. Jadi oli hanya boleh melewati lubang ini, lubang pada sulingan ini lubang rebound ya. Hanya boleh melewati ini. Ini lubang kompresi, ini lubang rebound. Jadi fungsi ring ini utamanya hanya sebagai bos atau bantalan. Tidak ada hubungannya dengan proses rebound atau proses kompresi. Tetapi, harap diingat, tetapi apabila ring ini rusak atau aus, maka sangat berpengaruh atau berimbas pada kenormalannya atau stabilitasnya pergerakan shockbreaker dalam rebound atau kompresi. Jadi misalkan ini aus, akhirnya longgar. Ketika longgar, oli bisa masuk lewat sela-sela yang longgar tadi antara ring sulingan dan as shockbreaker. Dan tidak hanya itu ya, ketika ini longgar, akhirnya tidak bisa lurus. Sulingan di dalam as shockbreaker ini akan miring. Ketika sekali miring, maka itu akan mengganggu kesemuanya. Bisa merusak seal oli karena pergerakan asok di dalam pipanya atau di dalam tabung asoknya miring sehingga sealnya cepat aus pada satu sisi. Akhirnya seal menjadi bocor. Juga di bawah ini ada bosnya, ada bantalan seperti dari plastik, juga akan mengalami keausan pada satu sisi sehingga mudah longgar atau bocor. Kalian kalau punya kesimpulan sendiri atau pendapat ilmu yang lain silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, coakan-coakan ini fungsinya apa? Pada saat as shockbreaker ini terjadi proses rebound kan otomatis sulingan ini bergerak ke bawah, otomatis ada tekanan oli dari bawah ke atas ini ya. Nah, ketika oli dari bawah ke atas ini, otomatis dia menekan ini. Dalam proses perpindahan dari ring posisi ke bawah ke atas, terjadi dorongan oli dari bawah menekan serat gini ya. Dan kenapa dikasih coakan? Seharusnya tidak perlu dikasih coakan juga bisa. Ring tetap ke atas. Tapi, nah ini ya, rahasianya ini. Fungsi coakan ini adalah untuk supaya ring ini bergeraknya tidak hanya ke atas seperti ini. Tidak hanya lurus ke atas, tapi sedikit terjadi perputaran, seret. Ya. Seret. Gini. Jadi pergerakan ring ini di dalam sulingan seperti ini, seret. Ketika dari mendapat tekanan dari atas, ring ini hanya turun ke bawah biasa, seret. Hanya turun biasa, seret. Karena apa? Karena di atas nggak ada coakannya. Di atas datar semua sama rata. Tapi yang bawah ada coakannya. Fungsinya adalah ketika dari atas ke bawah dia biasa, serut. Tapi kalau mendapat tekanan dari bawah, dia akan gerak, serut. Nah itulah fungsinya, serut. Serut. Lebar dudukan ring ini kenapa tidak dibuat pas dengan ringnya supaya ring tidak bergerak. Nah itu fungsinya.
dudukan yang longgar ini bekerjasama dengan cowakan yang ada di bawah ring ini agar ada pergerakan putar seret. Umpama dudukan ini dibuat pas dengan ringnya, cowakan ini percuma. Meskipun dikasih cowakan, dia tidak bekerja, percuma. Karena ngepres ya, ngepres. Sebaliknya juga, meskipun dudukan ini dikasih lebarnya lebih besar dari ring, tapi kalau tidak ada cowakan ini, percuma juga. Dia akan bergerak lurus ke atas rut. Nah, jadi fungsi kenapa dudukan ring ini dibuat lebih lebar dari ringnya agar bisa bergerak, dan kenapa dikasih ringnya ini dikasih cowakan supaya gerakannya bisa berputar surut. Nah, seperti ini akhirnya. Di dalam as ini ring sulingan bergerak seperti ini. Karena tekanan yang ada di cowakan ini dengan tekanan yang tidak ada cowakannya yang rata ini berbeda. Terjadi perbedaan tekanan. Jadi bergeser seperti ini. Nah, kenapa dibuat supaya gerakannya berputar? Supaya setiap permukaan luar ring ini itu tidak tetap. Bergesekannya berputar. Dia merasakan semua sisi-sisi dari asok ini. Jadi habisnya rata. Ya, seperti ini ya. Di dalam ini kan posisinya seperti ini, cuma ini umpama saja ya. Jadi dia bergerak. Supaya apa? Supaya habisnya ring ini, keausannya merata. Umpama tidak ada cowakannya, dia akan tetap sini. Dan apabila tekanannya lebih besar yang sini, misalkan ya, tekanannya gesekannya dengan as ini lebih besar yang ini, maka yang ini aja yang habis, yang ini enggak. Akhirnya menimbulkan ketidakstabilan atau ketidakseimbangan pergerakan sulingan dan as shock breaker ketika naik turun. Nah, maka itu dibuat cowakan ini dan dudukan ini lebih lebar, dudukan ring ini, agar ring sulingan bisa bergerak naik turun sehingga bergerak berputar, sehingga keausan ring ini menjadi merata. Nah, itu ya rahasianya. Yang pertama tadi, fungsi utama ring sulingan adalah sebagai bos, sebagai bantalan saja dalam proses bergerak naik turunnya sulingan di dalam as shock pada proses kompresi atau pergerakan shock breaker. Nah, kalian kalau ada perbedaan pendapat silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Begitu saja pembahasan tentang ring sulingan ini. Di video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengakali ring sulingan yang sudah aus atau longgar. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.